fading out. Hai guys, kembali lagi di channel Uka Family. Makasih ya yang udah klik video aku. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini aku akan membawakan alur drama berjudul When the Phone Ring. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Baek Seon yang merupakan politikus muda dan sedang naik daun. Sebelumnya ia merupakan seorang pembawa berita, koresponden perang, dan negosiator sandera yang kemudian menapak karir sebagai juru bicara kepresidenan termuda. Wajahnya yang tampan dan bersifat dingin membuat Baek Seon banyak digemari kaum wanita. Sampai suatu saat ia menikah dengan seorang wanita bernama Hong Hae-jo yang merupakan seorang penerjemah bahasa isyarat dan memiliki masa lalu yang kelam. Sewaktu kecil, Hae-jo mengalami kecelakaan yang mengakibatkan ia harus kehilangan pendengarannya. Meski tumbuh dengan keterbatasan, dia mampu membangun karirnya dengan baik hingga bisa menginspirasi banyak orang. Hae-jo merupakan anak kedua dari petinggi media di Korea Selatan. Awalnya keluarga Hong akan menikahkan anak pertama mereka bernama Hong In-a. Namun Hong In-a kabur pada hari pernikahan, sehingga Hae-jo bersedia menggantikan kakaknya, dan pernikahan mereka bukan dilandaskan oleh cinta, melainkan kepentingan politik dan bisnis keluarga. Oleh karena itu, pasangan suami istri ini memiliki hubungan yang tidak terlalu akrab. Suasana dingin tanpa cinta dalam pernikahannya itu bahkan bertahan sampai 3 tahun lamanya. Di luar keluarga Hae-jo dan Seon, tidak ada yang mengetahui bahwa mereka sudah menikah secara resmi karena dilakukan secara tertutup. Selama 3 tahun menikah, Hae-jo sama sekali tidak pernah muncul di publik untuk mendampingi Pak Seon sebagai istri. Pada saat itu, Baek Seon yang sedang menangani permasalahan penyanderaan warga Korea Selatan. Dalam siaran, Baek Seon mengumumkan tentang penculikan oleh kelompok teroris dan menuntut penarikan pasukan Korea Selatan dan meminta uang tebusan. Setelah siaran berlangsung, Hae-jo merasa frustasi dan memberikan isyarat jari tengah untuk Seon. Pada pertemuan keluarga, ibu mertuanya meminta Hae-jo untuk berhenti bekerja dan fokus mendukung kampanye presiden suaminya. Di samping itu, Hae-jo juga mendapat teguran dari ibunya. Di perjalanan pulang saat sedang mengemudi mobil, Hae-jo mengalami masalah dan Hae-jo menyadari bahwa mobilnya telah dikendalikan dari jarak jauh. Di tengah ketegangan itu, Seon yang sedang sibuk bekerja tidak menyadari bahwa Hae-jo sedang dalam bahaya. Sementara itu, Seon menerima telepon misterius dan mengancam akan membunuh Hae-jo jika Seon tidak memenuhi tuntutannya. Namun Seon menganggap jika ancaman itu hanya gertakan dan lelucon. Ia pun mengutarakan hal yang tidak pernah terbayangkan oleh Hae-jo. 시체가 나오거든. 그때 연락해. Singkat cerita, Hae-jo sampai di rumah dengan selamat. Seon mengira jika penelpon misterius itu hanyalah gertakan semata. Suatu malam, Baek Seon mengajak Hae-jo ke pesta kedutaan dan tampil di hadapan publik untuk pertama kalinya. 가지. Di pesta itu, Hae-jo yang biasanya pendiam tiba-tiba melampiaskan semua amarah yang dipendamnya selama bertahun-tahun karena suatu alasan. Dan setelah peristiwa itu, tiba-tiba saja Hae-jo menghilang. Rupanya kemarahan Hae-jo membuatnya nekat mengerjai suaminya. Tidak lama kemudian, Seon menerima telepon misterius. Hae-jo ternyata menjadi orang yang menelpon dan mengancam Baek Seon setelah ia mendapatkan ponsel milik penculiknya. 허벅지잖아. 벗겨본 적이 없는 거야? 친했어?
요즘 Hejo melakukan ancaman yang dilakukan oleh penculiknya dengan melakukan teror lewat sambungan telepon internasional yang terenkripsi. Dikenal orang sebagai perempuan tunawicara. Ternyata Hejo mempunyai rahasia besar. Rupanya selama ini Hejo bisa bicara. Ia hanya berpura-pura di depan suami dan orang-orang di sekitarnya. Setelah mengetahui bahwa Hejo benar-benar mengalami penculikan, membuat Seon sangat marah dan akan menangkap sang penculik dengan tangannya sendiri. 내 손으로 잡는다. Seon mulai mencari tahu mana saja yang terluka pada istrinya. Dan tak hanya itu, Seon juga melihat mobil yang ditumpangi Hejo saat kejadian banyak bekas tusukan senjata tajam. Namun saat memeriksa kamera dashboard, rupanya kamera itu tidak merekam apapun. 하나도 안 찍혀있어? 안 찍혀 있었다고. Setelah kejadian itu, Seon mengkhawatirkan keadaan Hejo. Ia ingin Hejo berhenti bekerja dan tetap tinggal di rumah. Namun Hejo ingin tetap terus bekerja, meski ibu mertuanya juga menyuruhnya untuk berhenti bekerja. Oleh karena itu, Seon meminta petugas keamanan untuk menjaganya selama ia bekerja. Keesokan harinya, Hejo bekerja sebagai penerjemah di pengadilan. Setelah selesai menjalani persidangan, pengawal Hejo yang sedang menunggu Hejo di toilet tiba-tiba harus membantu kegaduhan. Namun setelah kembali ke toilet, pengawal tidak menemukan Hejo di sana. 여기 없어. 빨리 찾아. Pengawal segera mencari Hejo dan melaporkan pada Seon. Setelah pencarian cukup lama, Hejo ditemukan bersama seorang pria di suatu taman. 여자분과 계십니다. 남자? 예? Pria itu bernama Ji Sang-woo. Ia merupakan senior saat Hejo kuliah. Ia sangat tertarik pada Hejo, namun tiba-tiba menghilang 3 tahun lalu. Rupanya Sang-woo pernah belajar bahasa isyarat agar bisa dekat dengan Hejo. Para pengawal melaporkan kejadian ini pada Seon. Seon sedikit kesal dan meminta pengawal mengirimkan foto pria tersebut. Pria itu terlihat tampan dan Hejo terlihat bahagia ada di sampingnya. Seon lalu meminta pengawal untuk mengantarkan Hejo pulang ke rumah. 안정기가 데이트 하셨습니다. 폭력에 대한 대책 마련과 처벌에 관해서는 Scene berpindah. Siang harinya Hejo menemui ayahnya ke rumah sakit panti jompo. Ayahnya bernama Nae Jing-chul. Ia sedikit mengalami gangguan mental dan terus menyebut nama ibunya. 가지마, 연야. Hanya dengan ayahnya, Hejo bisa leluasa berbicara. Ayahnya ingin jika putrinya menjadi pembicara. Makanya ia mengizinkan Kim Yeon istrinya pergi membawa putri mereka. Semenjak hidup sebagai putri kedua dari keluarga Hong, Hejo berkata jika hidupnya tidak bisa tenang dan ingin mengakhiri semuanya. Malam harinya, Hejo menghubungi Seon dengan ponsel penculik. Ia menanyakan kapan Seon akan menceraikan Hejo. Namun Seon mengabaikan penelpon itu. Hejo merasa bingung. Akhirnya Hejo memiliki ide untuk mengelabui suaminya. Ia lalu mengenakan pakaian dinas yang diberikan oleh ibunya dan memotret pahanya, lalu mengirim foto itu pada Seon. Akan tetapi, Seon tidak percaya jika itu paha Hejo. Penelpon itu tertawa. Ia lalu berkata jika Hejo memiliki tai lalat yang unik di pahanya. Sementara itu, Seon cerita dengan rekannya, siapakah orang yang selama ini mengancamnya, dan Seon juga menceritakan jika penelpon itu juga mengirim foto tubuh istrinya. Yoongjin berkata jika ini jelas adalah perselingkuhan. Lalu Seon memerintah bawahannya untuk memeriksa CCTV yang ada di jalan. Rupanya hasilnya menunjukkan jika ada seseorang masuk ke dalam mobil istrinya itu tanpa paksaan. Scene berpindah. Malam itu Hejo kembali menelpon Seon dengan telepon penculik. Namun saat telepon terhubung, Hejo mendengar suara ledakan.
Hejo lalu bergegas pulang. Rupanya Seon tidak ada di rumah. Pagi harinya, Hejo mendengar berita jika terjadi ledakan hebat di kantor Seon. Di sana polisi mendapatkan rekaman CCTV terduga pelaku pengeboman. Salah satu korban mengatakan jika belakangan ini ada orang mengancam dan menelponnya berkali-kali. Tidak lama kemudian, Seon datang dan ia terlihat sedikit kacau. Bajunya terlihat kusut dan sedikit terluka, seperti dari tempat kebakaran. Seon lalu mendekati Hejo dan berkata, jika ada sisi lain yang tidak ia ketahui dari Hejo, maka ia akan mencari tahu sendiri. Seon lalu menarik rok Hejo untuk memastikan tanda di paha Hejo, namun Hejo menahannya. Setelah kejadian itu, Seon meminta ponsel Hejo untuk diperiksa. Apakah ada tanda-tanda peretasan? Hejo berpikir, apakah Seon curiga dengan foto itu? Lalu Hejo segera menghapusnya. Saat Seon memeriksa ponsel Hejo, Seon merasa curiga. Ia lalu membuka chat yang dikirim oleh Sangwo. Rupanya Sangwo sangat senang bisa bertemu kembali dengan Hejo. Ia mengajak Hejo untuk makan siang bersama. 토요일에 시간 되면 여기서 12시에 같이 점심 먹자. Bersamaan dengan itu, Seon juga mendapat pesan dari Yuri. Yuri selalu memberikan semangat pada seniornya. Melihat hal itu, Seon lalu mempunyai ide untuk mengatur makan siang bersama. 오늘도 기분 좋은 하루 보내세요. 점심 식사 맛있게 하시고요. Setibanya di restoran, Yuri tidak menyangka jika ia bertemu dengan Sangwo dan Hejo. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk makan bersama. Di sana Sangwo sangat peduli dengan Hejo. Hal itu membuat Seon merasa kesal, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di antara mereka tidak ada yang tahu jika Hejo adalah istri Seon. 선배님은 우리 통역사님하고 어떻게... Sementara itu, Seon mendapat kabar jika telah terjadi kebakaran di depan kantor mereka. Awalnya polisi mengira jika ini adalah ancaman kedua. Namun setelah pelaku tertangkap, rupanya pelaku tersebut memang pelaku kebakaran yang sering terjadi di daerah tersebut. Tapi bukan dia yang melakukan pengeboman di dalam kantor Seon. Itu berarti ada orang lain. Seon lalu meminta bawahannya untuk menyelidiki kasus ini dan juga Ji Sangwo. Sangwo merupakan dokter psikiater. Ia juga memiliki pengikut 200.000 di channel YouTube-nya. Ia juga meliputi kasus misteri yang belum terpecahkan. Ia juga digemari banyak wanita karena bentuk tubuhnya. Dan sekarang Sangwo bergabung di stasiun TV membahas kasus kriminal. Pagi itu di suatu taman, ayah Hejo yang sedang menikmati udara segar, tiba-tiba kursi rodanya didorong oleh penculik. Ia memiliki wajah yang jahat dan warna mata yang berbeda. Ia lalu menghubungi Hejo menggunakan ponsel ayah Hejo. Penculik itu menanyakan ponsel miliknya dan mengapa Hejo mengancam suaminya Seon. Jika niat Hejo sama dengannya, maka Hejo boleh mengambil ponsel tersebut. Hejo panik dengan keadaan ayahnya. Ia mengatakan hanya ingin bercerai dengan Seon. 이혼. Penculik itu tertawa. Ia lalu menunjukkan beberapa gigi yang baru saja dicabut. Hejo terkejut dan mengira jika itu adalah gigi ayahnya. Hejo lalu pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi ayahnya. Beruntungnya ayah Hejo dalam keadaan baik dan tidak ada luka sedikit pun. Karena kondisi Hejo yang kelelahan, akhirnya Hejo diantar oleh polisi yang menangani kasus ini. Saat di perjalanan, tiba-tiba radio mobil polisi berbunyi. Hejo merasa ketakutan dan menangis histeris. Ia lalu meminta untuk turun. Namun tak disangka, terdengar sirene polisi dari kejauhan yang mengawal sebuah mobil. Rupanya itu adalah Seon. Dan polisi memberikan hormat padanya. Seon berterima kasih karena telah membantu istrinya. Inilah kali pertamanya Seon memperkenalkan Hejo sebagai istrinya. 이 사람
Sementara itu, Seon membawa Haejo masuk ke dalam mobil. Ia juga menjelaskan jika perawat rumah sakit yang telah menghubunginya, dan mereka juga harus segera memindahkan ayah Haejo ke rumah sakit lain. Mendengar hal itu, Haejo terharu dan menangis. Seon terkejut mendengar tangisan Haejo. Ini adalah kali pertamanya ia mendengar suara Haejo, meski melalui tangisan. Beberapa hari kemudian, Seon datang ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Di sana polisi menceritakan jika Haejo mengalami gejala panik. Ia bertindak minta tolong dan keluar dari mobil. Seon pun langsung terkejut bagaimana bisa istrinya berteriak. Polisi lalu memperlihatkan rekaman dashboard. Seon tidak percaya, rupanya selama ini istrinya bisa berbicara. Malam harinya, Seon ada janji makan malam bersama orang tuanya. Namun Seon meminta Haejo untuk tinggal di rumah karena ia tidak ingin istrinya terlihat berantakan di depan orang tuanya. 그냥 시키는 대로 해. Ayahnya yang keras kepala memaksa Seon untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon presiden dan tampil di stasiun TV. Tiba-tiba Haejo datang. Di sana ayah Seon yang melihat Haejo lalu mencemooh menantunya. Menurutnya tidak ada yang bisa dibanggakan dari Haejo. Sampai-sampai ia berpikir bahwa keluarga Hong tidak mau memberikan putri pertama mereka. Mendengar hal itu, Seon lalu mengajak Haejo pergi. Ayah Seon lalu melempar gelas, tapi untungnya Seon dan Haejo bisa menghindar. Sementara itu, Haejo menerima telepon dari Panti jika dirinya terpilih menjadi kandidat juru bicara isyarat. Di sana Haejo melakukan tes wawancara. Ia harus memperagakan bahasa isyarat dengan cepat melalui video yang sedang diputar. Seon yang memperhatikan Haejo dari dalam ruangannya menyadari ada sesuatu yang aneh. Seon lalu pergi ke ruang Haejo wawancara. Seon menanyakan kenapa gerakan tangan Haejo lebih cepat dari pidatonya. Haejo menjawab jika ia sering berlatih dengan video tersebut membuat dirinya menjadi gila dan terobsesi. Sebagai penutup, Haejo kemudian mencoba menerjemahkan ucapannya. Alih-alih menggunakan video, Seon berkata jika di sini ada suami istri. Keduanya hidup bersama tanpa saling terbuka satu sama lain. Apakah situasinya akan berbeda jika keduanya saling terbuka dan mulai menunjukkan perasaan mereka? Dan jika mereka berusaha sekarang, apakah mereka bisa hidup seperti pasangan lainnya? Kalimat itu bagaikan ungkapan perasaan Seon pada Haejo. Haejo bahkan terdiam dan merenung. Meski terjemahannya sangat sempurna, Seon tidak menyangka jika selama ini Haejo memperhatikannya. Ternyata istrinya mengenalnya dengan baik. Bersamaan dengan itu, Haejo mendapat kabar jika ayahnya sudah dipindahkan ke rumah sakit yang baru. Haejo bergegas menemui ayahnya. Haejo tidak menyangka, di balik sifat dinginnya Seon, ternyata memiliki hati yang lembut. 야박했다, 친절했다. Rupanya semasa kecil, Seon dan Haejo pernah bertemu di jamuan makan keluarga mereka. Saat itu Seon melihat gadis kecil yang dibiarkan kelaparan oleh ibunya. Seon lalu menarik tangan gadis itu dan mengajaknya makan bersama. Gadis itu bernama Hong Haejo. Di sanalah awal pertemuan keduanya. 언제 이렇게 컸지? Singkat cerita, pada acara ulang tahun ke-70 harian Jungwon, perusahaan milik Hong digelar di sana. Semua pejabat hadir, namun Haejo dan Seon harus datang terpisah. Di sana orang bergosip tentang Haejo dan In-ha. Mereka tahu jika menantu keluarga baik adalah In-ha. Namun mengapa In-ha tidak terlihat di pesta, sementara Haejo ada di sana? Menurut mereka, Haejo hanyalah bayangan dari Hong In-ha. Haejo lalu pergi menyendiri di atas gedung, sambil menghubungi Seon sebagai penculik. Haejo bertanya, bagaimana perasaan Seon setelah ia menjadi pengganti In-ha? Hidup Haejo cukup suram. Ia adalah anak yang introvert dan tidak mudah bersosialisasi. Ia tidak memiliki keberanian untuk bebas. Ia pengecut dan suka berlutut pada uang. 그래, 딱 그거였어. Namun Seon langsung membantah jika istrinya bukanlah orang seperti itu. Dia bukan tidak pandai bersosialisasi, tapi orang-orang lebih dulu kasar padanya. Ia juga tidak berlutut pada uang. Ia hanya mencintai ibunya. Haejo terharu mendengar kata dari Seon. Haejo lalu bertanya, kenapa dia diperlakukan seperti tidak terlihat, dan kenapa ia tidak diperlihatkan sebagai pasangan Seon.
Sebelum masuk ke pesta, Seon bertemu dengan ibu mertuanya. Karena rasa penasarannya, Seon menanyakan kenapa Haejo tidak bisa berbicara. Ibu Haejo mengingatkan menantunya jika Haejo mengalami syok akibat kecelakaan mobil. Sampai saat ini Haejo masih mengalami mutisme selektif, yang seharusnya itu terjadi jika seseorang tidak bisa berbicara karena faktor psikologis. Tapi mengapa itu bisa terjadi sampai 20 tahun lamanya? Ibu Haejo mengatakan mungkin itu terjadi karena rasa bersalah Haejo yang begitu besar yang membuat ia kehilangan adik dan kakaknya menjadi tunarungu. Namun Seon mengatakan apa kecelakaan itu salah Haejo. Seon lalu memperingatkan ibu mertuanya untuk menjaga sikap dan tidak sembarangan pada Haejo karena Haejo adalah istrinya. 뭐야? 우리 희주 챙기는 거야? Kemudian Seon menerima telepon dari penculik yang tak lain adalah Haejo. Ketika sedang menelpon, ia melihat mantel milik istrinya yang menurut pelayan tertinggal di toilet. Lalu Seon pergi menemui Haejo di rooftop. Di sana Seon melihat Haejo sedang berteleponan. Haejo terkejut dan panik membuatnya terjatuh. Untungnya ada Seon yang sigap menangkap istrinya. Seon merasa kesal mengapa Haejo berdiri di atas rooftop seperti orang akan bunuh diri. Tiba-tiba Haejo cegukan dan hal itu membuat Haejo mengeluarkan suara kecilnya. Seon pun langsung teringat dengan rekaman dashboard milik polisi. Lalu Seon memaksa Haejo untuk mengeluarkan suaranya lagi. Seon penasaran apakah yang ia dengar adalah suara istrinya. Namun tiba-tiba Seon mendapat telepon dari anak buahnya, sehingga ia meminta Haejo untuk masuk ke dalam sembari memakaikan mantel milik istrinya. 먼저 가 있어. Singkat cerita, acara pesta pun selesai. Sesampai di rumah, Seon menanyakan tentang bekas luka di kaki Haejo. Seon pun penasaran, rupanya sewaktu kecil Haejo pernah digigit anjing. Dan bagaimana bisa Haejo menahan rasa sakit tanpa berteriak sedikit pun. 궁금하네. Sewaktu masih kecil, Haejo bercita-cita ingin menjadi pewarah. Namun ibunya memarahinya karena ia tidak boleh berbicara sedikit pun. Ia lalu keluar rumah dan di sana Haejo digigit anjing. Untungnya ada Seon yang menolongnya. Siang harinya, Haejo mendapat kabar jika ia diterima dan lulus menjadi juru bahasa isyarat kepresidenan. Haejo lalu ingin memberitahukan kabar ini pada Seon. Namun karena Haejo merasa bingung ingin berkata apa, ia malah salah mengirim emot senyum bermata hati. Seon yang menerima emot itu merasa kebingungan karena ia belum pernah menerima hal seperti ini. 대변인 Seon lalu ingin memberikan hadiah untuk Haejo sebagai ucapan selamat atas kelulusan ini. Seon lalu mengirim sebuah alamat butik dan ingin Haejo pergi ke sana setelah pulang bekerja. Sesampai di butik, rupanya Seon telah membelikan baju untuk Haejo. Selain baju untuk bekerja, Seon juga ingin membelikan sebuah gaun untuk istrinya. Tapi Haejo menolak karena gaun itu tidak cocok untuknya. Lantas Seon meminta Haejo untuk mencoba gaun yang lain. Seon lalu menunjuk satu baju, dan saat Haejo mencoba gaun tersebut, Seon langsung terpana karena istrinya begitu cantik. Seon berharap jika Haejo tidak lagi meremehkan dirinya sendiri. Di sana tanpa mereka ketahui, ternyata In-hae juga ada di sana dan melihat mereka dari kejauhan. Setelah selesai berbelanja, Haejo berniat mentraktir Seon makan malam. Namun pada saat itu, tiba-tiba Haejo mendapat pesan dari Sangwoo jika ia dan Yuri ingin mentraktir Haejo makan malam, sekaligus memberikan ucapan selamat. Seon lalu mengizinkan Haejo untuk pergi bersama mereka, asalkan ia juga ikut bersama. 지금 가. Akhirnya mereka berempat kembali makan bersama. Di sana Sangwoo mempertanyakan mengapa Haejo sekarang menjadi tim juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Bukankah sebenarnya Haejo memiliki impian sebagai pewarah? Seon merasa bingung mengapa Sangwoo malah mempertanyakan ini semua. Takutnya hal ini membuat Haejo menjadi bingung. Haejo lalu dengan gerakan tangannya meminta mereka untuk berhenti berdebat. Haejo lalu pergi keluar karena khawatir. Seon pun lantas
lantas menyusul Hejo keluar. Saat mencari Hejo, tiba-tiba Seon ditelepon oleh penculik yang tak lain istrinya sendiri. Seon lalu bertanya, apakah penculik itu pernah mendengar suara Hejo? Dan apakah penculik itu tahu jika Hejo tidak bisa berbicara? Namun penculik itu tidak menjawabnya. Saat Seon hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Saat itu Hejo yang berada di seberang jalan berteriak memanggil nama suaminya dan kemudian menyelamatkannya. Saat di rumah, Hejo mendapatkan telepon dari si penculik asli. Di sana ia tertawa karena ia telah melihat Hejo sedang menyelamatkan Seon. Rupanya mobil yang hampir menabrak Seon adalah mobil yang dikendarai oleh penculik asli. Ia menjadi kurang yakin apakah benar jika Hejo ingin berpisah dari Seon. Padahal penculik itu ingin sekali melihat Seon hancur. 망가졌으면 좋겠거든. Singkat cerita, akhirnya Hejo bekerja di kantor kepresidenan. Setelah berkenalan dengan seluruh staf, Hejo lalu mengajak Seon untuk belajar bahasa isyarat. Sedikit demi sedikit, Seon menguasai kata demi kata dengan baik, dan tentu saja itu semua berkat Hejo. Akhirnya mereka berdua bisa berkomunikasi dengan baik, meski menggunakan bahasa isyarat dan tatapan mata. 잘 부탁합니다. Malam harinya, Seon dan seluruh staf merayakan penyambutan Hejo. Namun tiba-tiba Seon dipanggil keluar oleh anak buahnya. Di sana ia melaporkan jika ia mendapatkan analisis suara yang asli. Dan benar, ternyata suara asli tersebut berasal dari seorang wanita dan berada di dekatnya. Apakah mungkin jika penelpon penculik itu adalah Hejo? Seon lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengirim audio suara wanita dan lalu mencocokkannya. Karena kepikiran hal itu, Seon banyak minum dan menjadi mabuk. Seon akhirnya diantar pulang menggunakan supir pengganti, dan supaya tidak ketahuan oleh rekannya, Hejo lalu pulang menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Hejo melihat Seon masih berada di dalam mobil dan tertidur. Ia lalu berusaha membawa Seon masuk ke dalam rumah. Mereka berdua terjatuh dan bibir Hejo berada tepat di atas bibir Seon. Pagi harinya, saat mereka terbangun, Seon bertanya pada Hejo, mengapa kita bisa berbaring di lantai dan apa yang terjadi? Hejo menjawab, apakah ia harus mengatakan yang sejujurnya? Rupanya saat Seon mabuk, di sana Hejo bertanya, bagaimana perasaan Seon padanya? Seon berkata, jika ia menyukai Hejo. Lalu Seon terbangun karena mimpi buruknya. Saat di kantor, Seon mendapat laporan dari anak buahnya jika suara audio yang Seon kirim dengan suara si penculik itu hasilnya sama. Setelah diringkas semuanya, mulai dari telepon ancaman pertama hingga saat di panti jompo, ternyata penelpon penculik itu tidak ada kaitannya dengan penculikan, ledakan, dan panti jompo, dan mereka bukan komplotan. Hal ini membuat Seon merasa lega. Akan tetapi, Seon tidak menyangka jika Hejo melakukan semua ini padanya. Namun setelah semua dirangkai dari telepon demi telepon, rupanya si penelpon penculik meminta dirinya bercerai dengan Hejo. Saat itu Hejo menerima pesan dari Inha yang mengajaknya bertemu di sebuah akuarium besar. Rupanya selama ini Inha pergi ke luar negeri untuk operasi telinga, dan sekarang Inha sudah bisa mendengar. Inha lalu meminta Hejo untuk berbicara karena sebenarnya ia tahu jika Hejo tidak boleh bicara karena dirinya. Itu semua karena Inha tidak ingin hancur sendirian dan ingin Hejo merasakan penderitaannya. Hejo kesal dan pergi meninggalkan Inha. Ia tidak ingin Hejo mencampuri urusannya lagi. Hejo akan berbicara saat dia menginginkannya. Inha berkata jika ia ingin mengatakan sesuatu tentang Seon. Ternyata saat pernikahan, Seonlah yang meminta Hejo untuk ia nikahi sebagai seorang sandera karena Seon membutuhkan koneksi dengan keluarga mereka. 잘 지냈어? Sementara itu, saat belajar bahasa isyarat, Seon ingin Hejo mengajarinya mengatakan kalimat aku memaafkan kesalahanmu. Akan tetapi, Seon merasa kesulitan untuk melakukannya. Hingga kemudian Seon pergi meninggalkan Hejo. Namun Seon menemukan selembar kertas milik Hejo yang bertuliskan ketulusan, perhatian, dan kasih sayang.
Scene berpindah. Saat itu, Yuri dan Sangwo mengunjungi panti asuhan untuk program acara mereka, di mana Sangwo ingin mengupas tuntas kasus anak hilang di panti tersebut. Menurutnya ada 3 anak yang hilang, namun menurut pengurus panti, ada 1 lagi anak yang hilang. Salah satu anak kembar yang ada di panti tersebut. 네, 없어요. Saat Hejo tidak ada di rumah, Seon mencoba memasuki kamar Hejo. Di sana ia mencari tahu isi kamar istrinya, namun tiba-tiba Hejo datang dan bertanya sedang apa Seon di kamarnya. Seon menjawab jika ia sedang mencari ponselnya yang hilang. Lalu tanpa sengaja, Seon melihat baju dinas Hejo dan Seon pun langsung mengejek Hejo. Rupanya istrinya memiliki baju seperti ini. Mereka lalu berebutan saat Hejo akan mengambilnya. Mereka terjatuh ke atas kasur. Seon lalu teringat jika tadi malam bibir mereka sempat bersentuhan, dan Seon juga membisikkan sesuatu di telinga Hejo. Namun Seon tidak mengingat apa yang ia katakan. Jantung Seon berdetak kencang. Rupanya sewaktu kecil, Seon selalu mengalami mimpi buruk. Saat terbangun, ia akan berjalan-jalan di malam hari, lalu melihat Hejo yang sedang belajar bahasa isyarat seorang diri. Entah mengapa, di sana Seon merasa terhibur dan ingin mengeluarkan Hejo dari penjara keluarga Hong. Namun Seon tidak menyangka jika kini saat bersamanya, Hejo merasa seperti terpenjara. Sementara itu, Hejo menghubungi Seon sebagai penculik. Di sana Hejo bertanya apakah selama ini Seon menyandra Hejo, dan sebagai imbalannya ia membebaskan Inha dari perjodohan. Rupanya Seon hanya ingin membebaskan Hejo dari penjara keluarga Hong dengan harapan Hejo bisa hidup bebas. Namun Seon tidak menyangka ternyata setelah menikah dengannya, itu malah membuat penjara baru bagi Hejo. Seon lalu bertanya apakah Hejo masih ingin bercerai dengannya. Namun Hejo menjawab jika semua bisa berubah, ia akan menunggu dan berharap, atau akan ada luka dan kecewa setelah melepaskannya. Seon lalu berkata, apakah Hejo menginginkan ketulusan, perhatian, dan kasih sayang? Di sana Seon berjanji akan memberikan itu semua, sebanyak yang Hejo inginkan. 큰 거 봐서 Singkat cerita, kantor jubir mengadakan tamasya. Sebelum berangkat, Seon mempersiapkan bekal makan siang berbentuk hati. Itu menandakan jika Seon mulai berubah dan memperhatikan Hejo. Seon juga tidak ingin jauh dari Hejo. Saat di perjalanan, tiba-tiba Hejo tertidur di bahu Seon. Sesampainya di tempat peristirahatan dan mulai melakukan permainan, Seon pun satu tim dengan Hejo. Dan pada saat itu, mereka bermain lompat tali. Awalnya Seon bertingkah seolah tahu segalanya, namun ternyata ia kalah. Maka dari itu, Hejo berkata jika Seon mengikuti gerakannya. Maka setelah Hejo melakukan dan mengarahkannya pada Seon, mereka pun akhirnya berhasil bermain lompat tali. Lalu permainan terakhir adalah bermain 3 kaki, di mana Hejo dan juga Seon juga memenangkan permainan ini. Karena terbawa suasana, Seon memeluk Hejo hingga membuat semua orang yang ada di sana kebingungan. Lalu saat semua tim mendaki ke atas gunung, mereka berfoto bersama. Pada saat itu, para pendaki yang lain sadar jika ada Seon si tampan juru bicara kepresidenan, dan mereka pun hendak berfoto bersama. Saat itu Hejo terdorong ke belakang dan terjatuh ke bawah jurang. Tidak lama kemudian, tim SAR pun datang. Semua dikerahkan untuk mencari keberadaan Hejo. Seon sebenarnya sangat panik, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Apalagi nomor Hejo tidak bisa dihubungi. Pada saat itu, Hejo tidak sadarkan diri. Ia lalu terbangun dan merasakan sakit di tubuhnya, sehingga ia kesulitan untuk bergerak. Ia lalu mencoba meraih ponselnya, namun ternyata ponselnya mati. Satu-satunya harapan adalah menggunakan ponsel milik penculik. Namun jika Hejo menggunakan ponsel tersebut, maka ia akan ketahuan oleh Seon, karena ponsel ini dibuat khusus untuk menghubungi Seon. Dan menurut Hejo, ini adalah hukuman dari Tuhan. Hejo pun pasrah jika akhirnya ia akan ketahuan. Hejo pun lalu menghubungi Seon melalui ponsel tersebut, dan di sana Seon lega karena Hejo masih hidup. Seon masih berpura-pura tidak tahu jika penculik itu adalah Hejo. Seon lalu menyuruh si penculik itu untuk bilang
bilang pada Hejo jika di dalam tas Hejo ada kotak P3K dan suar portabel. Ia tahu istrinya pintar untuk menyalakan suar tersebut agar Seon tahu di mana istrinya terjatuh. Seon berharap jika istrinya tidak ketakutan. Hejo lalu menyalakannya. Seon yang melihat suar tersebut lalu bergegas ke arah sana. 됐습니다. 집어넣은 소란한 맘 Petunjuk suar tersebut membuat Seon menemukan lokasi Hejo dan segera menyelamatkannya. Seon bahkan menggendong Hejo dan membawanya ke rumah sakit. Mengapa saat semua orang tidak ada yang peduli dengan Hejo, tapi Seon melihatnya? Saat Hejo ketakutan, Seon berlari dan menyelamatkannya. Meski Hejo tidak mengatakan apapun dan tidak berteriak minta tolong, hanya Seon yang mendengarnya. Namun mengapa Hejo tidak bisa mengatakan jika ia juga menyukai Seon? Saat di rumah sakit, Hejo terbangun. Di sana Hejo menahan Seon untuk tidak meninggalkannya. Di sanalah pertama kali Hejo mengeluarkan suaranya di hadapan Seon. Seon yang mendengar Hejo bisa berbicara membuatnya merasa senang. Dan ternyata selama ini Seon sudah mengetahuinya. Setelah itu, Hejo menjalani pengobatan. Di sana Hejo baru sadar jika ponsel si penculik tidak ada pada dirinya. Dan saat ia menghubungi Seon menggunakan ponsel si penculik, Seon seolah-olah bicara dengan dirinya, sehingga Hejo yakin jika Seon sepertinya sudah mengetahuinya karena suaminya bukan orang yang bodoh. Tapi mengapa Seon diam saja? Hejo berpikir, apa karena Hejo masih dalam pemulihan, dan jika ia sudah sembuh, Seon akan menceraikannya dan memintanya untuk membayar 2 miliar karena dianggap sudah melanggar kontrak mereka. 감히 이 백선을. Saat Seon pergi, Hejo lalu memeriksa tas dan menemukan ponsel si penculik ada di sana. Rasanya tidak mungkin jika Seon tidak melihat ponsel tersebut ada di dalam tas Hejo. 본 건가? Sementara itu, ayah Seon telah mendengar kejadian yang menimpa salah satu jubir bahasa isyarat kepresidenan. Namun ia masih belum tahu jika yang terjatuh itu Hejo menantunya. Ia mempunyai rencana untuk menaikkan namanya di kalangan politik dengan kejadian ini. Ayahnya lalu mencari simpati publik dengan berkata jika tragedi yang dialami Seon itu karena ia calon presiden dan banyak orang yang menargetkan dirinya. Untuk itu Seon menyuruh anak buahnya untuk tidak menanggapi media sampai laporan resmi dirilis, dan ia juga ingin identitas korban alias Hejo dirahasiakan dari media. 무사합니다. 정리하겠습니다. Singkat cerita, Seon menghampiri ayahnya di kantor. Di sana Seon menyuruh ayahnya untuk berhenti berpura-pura mencari simpati dan tidak mencampuri urusannya lagi, karena ia akan mendapatkan serangan balik darinya. Mendengar hal itu, ayahnya sangat marah dan mengatakan jika menjadi anak, Seon tidak tahu terima kasih. Padahal keluarganya lah yang telah memberikan nama dan predikat untuknya, namun Seon tidak pernah menginginkannya. Dia sudah muak dan ingin muntah setiap ayahnya menyinggung ingatan itu. Dan sekarang ayahnya tahu jika yang terjatuh itu adalah Hejo. Ayahnya tidak menyangka jika Hejo bekerja di kantor kepresidenan. 그 수어 통역사라는 게 Sementara itu, Inha bertemu dengan Ibu Hejo alias ibu tirinya. Ibu Hejo tidak menyangka jika sekarang Inha bisa bicara. Inha berkata jika ibu tirinya itu untuk tetap tenang karena kedatangannya bukan untuk merebut posisi Hejo sebagai istri Seon. Inha hanya ingin membantu Hejo dan mengungkap siapa sebenarnya Seon. Inha tahu jika selama ini ibu tirinya lah yang mengirimkan sebuah petunjuk supaya ia kabur sebelum hari pernikahan. 뭐가 더 남은 거예요? Malam itu, Hejo terbangun setelah mimpi buruk. Hejo terkejut dengan suara ponselnya sendiri, yang ternyata itu adalah pesan dari Seon. Seon berkata, apakah ada yang ingin Hejo makan? Hejo berkata jika ia ingin memakan tteokbokki, ayam goreng, dan sesuatu yang manis. Namun ternyata semua permintaan Hejo dilarang oleh Seon, dan ternyata Seon hanya membawa buah anggur saja demi kesehatan Hejo. Sementara itu, Hejo melihat Seon
membawa perlengkapannya sendiri. Hejo pun terkejut Seon akan menginap di sana. Dengan telaten, Seon merawat Hejo dengan penuh perhatian. Ia tahu jika Hejo merasa canggung, namun Seon berkata, sudah sewajarnya sebagai seorang suami Seon melakukan ini semua. 씻는 거야? Singkat cerita, Hejo tertidur namun saat terbangun tepat di jam 10, Hejo melihat suaminya tidak ada di kamar. Hejo lalu menghubungi Seon. Rupanya Seon sedang duduk di luar dan menunggu telepon dari seseorang. Hejo lalu teringat jika tepat jam 10 ia harus menghubungi Seon sebagai penculik. Di sana Seon membuat penawaran di mana Seon ingin jika mereka bekerja sama membalaskan rasa sakit Hejo. 406 berkata, jika ia belum pernah melihat wajahnya, namun ia memiliki ciri-ciri tertentu. Ia berusia sekitar 30 tahunan, memiliki tinggi 185 cm. Ia penderita heterokromia atau warna mata yang berbeda, di mana sebelah kirinya berwarna coklat muda. Pria itu juga berbau amis dan sepertinya susah mengendalikan amarahnya. 그 둘을 잡아야 합니다. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Seon langsung melaporkan ini pada polisi dan juga media. Hal ini didengar oleh si penculik asli. Ia pun merasa kesal dan langsung mengirim pesan pada seseorang jika dialah yang telah mendorong Hejo. Tapi mengapa wajahnya yang diungkap di media? Lagi pula mengapa ia ingin membunuh Hejo padahal target mereka adalah Seon? Ia lalu berkata karena Hejo tidak ingin bercerai dari Seon, sehingga ia ingin jika Seon merasakan kehilangan. Si penculik itu lalu menghubungi Hejo dan berkata jika Hejo telah melanggar janji, sehingga ia meminta Hejo untuk mengembalikan ponsel miliknya, dan ia juga mengatakan buka pintunya. Hejo langsung panik dan berlari menahan pintu kamarnya. Rupanya ada seseorang yang menggedor-gedor pintu kamarnya. Hejo sangat ketakutan. Ternyata yang menggedor pintu adalah Seon. Seon panik dan langsung memaksa mendobrak pintu supaya terbuka. Hejo pun langsung memeluk Seon dan ia hampir saja pingsan. Saat Hejo mulai tenang, Seon lalu menemani Hejo tidur. Mereka tidur bersama dalam satu kasur. Malam itu Hejo terbangun karena sudah waktunya ia menghubungi Seon sebagai penculik 406. Di sana Hejo berkata jika ia ingin menyerahkan ponsel itu pada Seon, supaya Seon bisa menangkap si penculik asli. Hejo lalu ingin mengungkapkan siapa dirinya kepada Seon. Ia lalu ingin bertemu dengan Seon sekarang juga. Hejo tidak ingin berbohong lagi. Hejo tidak ingin melihat Seon berjuang sendirian. Hejo harus mengungkap siapa si penelpon 406. Seon lalu ingin bertemu dengan Hejo di taman hiburan, tempat yang sakral yang tidak boleh didengar oleh keluarga Hong. Karena setelah pergi dari tempat ini, Hejo, Yujin dan juga Inha mengalami kecelakaan. Di sana Hejo belum bertemu dengan Seon karena Seon ingin Hejo menikmati hal-hal yang tidak bisa Hejo lakukan setelah kejadian itu. Lalu Seon ingin menemuinya di atas menara, akan tetapi Hejo sebenarnya takut jika Seon akan kecewa padanya. Namun Seon sudah berulang kali mengatakan jika Hejo tidak boleh meremehkan dirinya sendiri. Lalu Hejo dan Seon akhirnya bertemu. Hejo pun menangis. Ternyata selama ini Seon sudah mengetahui jika dirinya adalah si penelpon 406. Di sana Hejo bertanya, apa Seon tidak membencinya? Namun Seon juga heran jika ia tidak menemukan cara untuk membenci Hejo dan cara agar tidak mencintai Hejo. Hejo pun menangis karena Seon sangat mencintainya. Sesampainya di rumah, Seon memasakkan nasi goreng kimchi untuk Hejo. Dan sudah lama Hejo penasaran kenapa Seon pandai memasak. Seon berkata jika memasak itu membutuhkan ketulusan. Seon juga meminta Hejo untuk selalu makan bersama di rumah, maka rumah akan terasa hidup dan tak seperti dalam penjara. Namun Hejo tidak pernah mengatakan hal itu pada Seon. Menurut Hejo, selama 3 tahun rumah ini sangat dingin karena mereka tidak saling mengobrol. Apalagi
pergi saling menatap, jangankan makan bersama, bahkan tidur pun mereka terpisah. Seon terkejut mendengar ucapan Haejo. Seon mengejek Haejo, jika ingin tidur bersama, seharusnya Haejo mengatakannya dari dulu. Haejo tersipu malu. 원해? Singkat cerita, menurut Seon rumah ini sangat hangat setelah hidup bersama Haejo. Saat pulang kerja, Seon merasa senang setiap melihat cahaya jendela rumah menyala karena ada Haejo. Dan setiap melihat wajah Haejo, semua keributan di dunia seakan menjadi sunyi. Namun Seon selalu bersikap kejam dan dingin pada Haejo. Itu ia lakukan karena Seon takut akan memberikan hati pada Haejo. Di sana Haejo memberikan nomor si penculik asli dan Seon akan melacak nomor tersebut. Lalu pangsal 406 akan menjadi rahasia antara Haejo dan Seon dan tidak akan dilaporkan pada polisi. Untuk sementara waktu, Seon melarang Haejo mengatakan sesuatu pada orang lain selain dirinya karena kaki tangan si penculik masih ada di sekitar mereka sebelum si pelaku tertangkap dan Haejo harus selalu waspada. 알겠어요. Pagi harinya, Haejo terbangun karena ia bermimpi buruk. Haejo lalu bergegas pergi ke kamar Seon. Rupanya Seon masih tertidur di kamarnya. Tiba-tiba Seon terbangun dan langsung memeluk Haejo. Rupanya hari itu Seon ingin menghabiskan waktu bersama istrinya. Karena selama 3 tahun menikah, Seon selalu sibuk bekerja. Sementara itu, Pak Duk-ji menghubungi Seon. Karena ia telah mendapatkan alamat si penculik itu, Seon lalu pergi ke sana tanpa ditemani siapapun. 몸 조심하십시오. Pada saat itu, Haejo menerima pesan lagi dari si penculik bahwa ia memberitahukan siapa sebenarnya Seon. Ia lalu mengirim sebuah video yang sama sekali Haejo tidak mengerti. Bertepatan dengan itu, Sangwoo mengirim Haejo pesan karena ia berada di panti asuhan dan teringat dengan Haejo. Haejo lalu meminta Sangwoo untuk bertemu dengannya. Haejo ingin Sangwoo menceritakan tentang acara misteri yang ada di televisi yang berkaitan dengan anak-anak panti yang hilang secara misterius. Sementara itu, Seon sampai di lokasi si penculik itu berada. Tempat itu adalah sebuah villa dan sudah tidak berpenghuni. Dan di sana Seon menemukan sebuah video acara televisi yang juga dikirim oleh si penculik itu pada Haejo. Di video itu tertulis jika Baek Seon adalah seorang pembunuh. Namun jika diperhatikan pada video tersebut ada tulisan tentang kasus penculikan anak-anak panti. Saat itu Haejo dan Sangwoo juga datang ke villa tersebut. Di sana Sangwoo ingin memperlihatkan villa yang berkaitan dengan anak-anak hilang. Namun karena sudah terlalu malam, mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Namun keberadaan mereka dilihat oleh Seon. Saat itu juga Seon langsung menghubungi Haejo. Namun karena ada Sangwoo di sampingnya, Haejo tidak bisa mengangkat telepon dari Seon. Akan tetapi Sangwoo meminta Haejo untuk mengangkat telepon tersebut karena sebenarnya Sangwoo tahu jika Haejo bisa berbicara. 받아도 돼. Sementara itu, Seon langsung menghadang mobil Sangwoo. Seon juga meminta Haejo turun dari mobil Sangwoo dan masuk ke dalam mobilnya. Seon lalu memperingatkan Sangwoo untuk tidak dekat dengan Haejo. Di sana Sangwoo bertanya apa hak Seon dan siapa sebenarnya Seon. Namun Seon akan menjawab pertanyaan dari Sangwoo jika ia menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Sejak kapan Sangwoo mengetahui kejadian anak-anak panti yang menghilang dan apakah pelakunya sudah ditemukan? Seharusnya pihak polisilah yang menangani kasus ini, bukan malah dibuat acara misteri yang Sangwoo lakukan. Awalnya Seon tidak curiga dengan Sangwoo, namun semakin melihat Sangwoo, Seon semakin terusik. Sejak Sangwoo muncul, penculikan dan pengeboman terjadi. Seon lalu meninggalkan Sangwoo sendirian. 우연일까? Singkat cerita, Haejo lalu memberikan alasan mengapa dia bertemu dengan Sangwoo. Itu semua karena Haejo mendapatkan video dari si penculik. Haejo sebenarnya takut mengatakan pada Seon. Ia takut jika hubungan mereka kembali merenggang. Ia hanya ingin Seon menceritakan semuanya. Haejo berjanji akan menerima dan mengatasi ini semuanya. Seon lalu berkata, jika ia mengungkapkan sisi lain dari dirinya, Seon hanya ingin Haejo tahu jika predikat cucu mantan presiden, anak calon presiden, dan Baek Seon juru bicara kepresidenan itu hilang. Seon hanya ingin Haejo menjadi miliknya seutuhnya. 홍희주의 백성원이라는 거.
Sementara itu, Inha bertemu dengan ayahnya. Ia menikmati pelariannya dari pernikahannya sendiri selama beberapa tahun ini dan tidak ada yang mencari dirinya. Inha lalu bertanya, apakah ini semua rencana ayahnya? Apakah dokumen petunjuk yang ia temukan di kantornya dikirim oleh ayahnya? Karena seingatnya ayahnya tidak terkejut setelah melihat dokumen itu. Dokumen itu berisikan jika Baek Seon bukanlah anak kandung dari Baek Wuyong. Apa sebenarnya kontrak yang dibuat ayahnya dengan keluarga Baek? Awalnya keluarga Baek akan membatalkan pernikahan ini setelah Inha kabur. Namun ada satu perjanjian dengan mantan presiden alias kakek Baek Seon. Jika ketua Hong bisa meminta apa saja, sehingga pernikahan Seon dan Hejo pun terlaksana. Meski di undangan tetap menggunakan nama Inha. Apakah itu karena kecelakaan yang menimpa Inha sewaktu kecil? Dulu ayahnya mengarahkan polisi dan kejaksaan untuk mengusut kasus kecelakaan itu, tapi tiba-tiba ayahnya berhenti melakukannya. Apa ada hubungannya dengan keluarga Baek yang pernah berlutut di hadapan ketua Hong? Lalu ketua Hong berkata untuk tidak mengingat-ingat masa lalu yang buruk karena sekarang ada masalah yang baru. Gimana saat ini Seon telah diancam oleh seseorang dan pengancam itu tahu tentang Seon, Hejo dan juga Inha. 희주를요? Singkat cerita, Seon dan Hejo kembali bekerja seperti biasa. Namun saat Seon melakukan pidato, Seon menunjukkan sebuah potongan video yang dikirim oleh pelaku kemarin. Seon ingin para awak media mencari tahu apa maksud si pengancam mengirim video ini. Jika ada yang berhasil, maka ia akan memberikan wawancara eksklusif. 단독 인터뷰 가겠습니다. Sementara itu, Inha berkunjung ke rumah Hejo. Ia lalu menunjukkan sebuah surat dokumen bertuliskan jika Baek Seon bukan anak kandung keluarga Baek. Namun kata-kata Inha tidak membuat Hejo terkejut karena dari awal Seon sudah menyadarkannya dan Hejo akan menerima Seon meski Seon melepaskan keluarga Baek. Dan Hejo tahu jika Seon sangat mencintai dirinya. 혹시 알고 있었어? Saat di kantor, Hejo sedang melihat foto-foto saat bertamasya. Awalnya Hejo senang melihat keseruan mereka di sana, sampai kemudian tiba-tiba Hejo menangis. Sementara itu, di kantor jubir ada seorang pria parubaya menelpon dan ingin sekali berbicara dengan Seon. Pria itu adalah pemilik toko pancing yang terkejut setelah mendengar berita jika Seon diancam oleh seseorang. Ia menuliskan di sebuah tulisan jika ia masih hidup. Pria itu adalah orang yang dulu merawat Seon saat masih kecil. Pria itu sangat sayang pada Seon, sampai akhirnya Seon dijemput oleh keluarga Baek. Dulu di tempat pria itu, Seon pernah melihat seseorang sedang menenggelamkan anak kecil ke sungai. Apa itu arti pesan itu pada Seon? Seon langsung pergi ke tempat si penelpon tersebut. Namun sesampai di sana, rumah itu sudah terbakar dan pria itu tergeletak di lantai. Seon mencoba menyelamatkannya, namun tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Seon terjatuh dan pingsan. 네가 아는 배구 Sementara itu, Hejo merasa panik karena Seon tidak memberi kabar. Hejo lalu melaporkan hal ini pada polisi. Namun karena belum 24 jam, polisi tidak menerima laporan orang hilang seperti ini. Hejo lalu pergi ke rumah mertuanya. Satu-satunya harapan adalah mereka. Apakah mereka mau bertindak karena Seon tidak ada kabar? Hejo bahkan sudah tidak menutupi jika ia bisa bicara. Bahkan Hejo merasa kesal jika selama 3 tahun menikah, Hejo baru saja mengetahui jika Seon bukanlah anak kandung keluarga Baek. Namun untuk saat ini, Hejo harus mengesampingkan masalah tersebut. Kedatangannya ke rumah ini adalah ingin mereka semua mencari keberadaan Baek Seon. 3년의 백성. Saat akan pulang, Hejo dihadang oleh salah satu anak buah keluarga Baek bernama Pak Kim. Ia bercerita jika dulu saat baru datang ke rumah ini, Seon kecil bagaikan anak kecil yang tersesat. Ia merasa kebingungan dan ketakutan. Pak Kim sangat mencemaskannya. Rupanya dulu Seon asli juga pernah melakukan operasi mata, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Sejak saat itu, matanya sudah tidak lagi berbeda warna. Tiba-tiba Hejo mendapat kabar dari Sangwo jika saat ini Seon ada di rumah sakit dan sedang menjalani operasi. 1년 정도 됐어.
Rupanya sebelum kejadian, saat itu Sangwoo mengunjungi toko pancing milik Jeon Jisoo, di mana ia akan meliput kasus anak hilang di pusat penitipan anak sinil. Namun Pak Jin Suk enggan memberikan informasi apapun. Ia merasa sangat ketakutan, seolah-olah akan ada imbas jika ia menceritakannya. Saat di perjalanan pulang, Sangwoo melihat mobil Seon. Ia pun lalu mengikuti Seon dan melihat toko pancing sudah terbakar dan di dalamnya ada Seon dan Pak Jin Suk. Namun Sangwoo tidak mengerti siapa pelakunya dan mengapa Seon ada di toko pancing Jin Suk. Sangwoo juga tidak mengetahui apa hubungannya Haejo dengan Seon, karena saat Sangwoo menyelamatkannya, telepon Seon selalu berdering. Haejo meminta maaf pada Sangwoo karena banyak hal yang ia tutupi. 미안해요, 선배. Sementara itu, si penculik mendapat pesan dari seseorang. Ia menanyakan jika kebakaran toko pancing Jin Suk adalah ulahnya, dan ia memberikan peringatan terakhir untuk tidak bertindak sendirian. Namun ternyata, kebakaran itu bukanlah ulah si penculik. Beruntungnya Seon selamat. Singkat cerita, Seon telah siuman. Ia terbangun karena mendengar suara Haejo yang berkata tidak apa-apa. Di sana Sangwoo menjenguk Seon. Rupanya Sangwoo membawa Seon ke rumah sakit milik ayahnya. Ia menjamin jika keadaan Seon tidak ada yang diketahui oleh orang lain. Seon lalu bertanya, bagaimana keadaan Pak Jin Suk? Sangwoo lalu membawa Seon ke suatu ruangan, di mana Pak Jin Suk masih belum sadarkan diri. Pria itu adalah saksi kunci atas hilangnya anak-anak di panti asuhan. Seon ingin jika Sangwoo melindungi Pak Jin Suk karena ia memberikan pesan pada Seon jika pelakunya masih hidup, dan Seon sepertinya tahu siapa si pelaku itu. 그놈이 살아있다. 그 사건의 진범. Sementara itu, Seon lalu mencari keberadaan Haejo. Seon lalu melihat pesan-pesan Haejo tadi malam. Rupanya Haejo benar-benar khawatir dengan keadaan Seon, karena malam itu Seon pulang terlambat. Saat ini Haejo pulang ke rumah dan membongkar kamar Seon untuk mencari ponsel si penculik, dan Haejo berniat akan melaporkannya ke polisi. Namun tiba-tiba Seon datang menghampiri Haejo. Ia sangat terkejut mengingat Seon belum pulih. Haejo hanya ingin melindungi Baek Seon supaya Seon tidak menderita lagi. Seon berkata, jika selama ini karena Haejo lah ia masih bisa hidup dan bertahan. Di sana Haejo berkata, siapapun Baek Seon, Haejo akan tetap mencintainya. 당신을 지키고 싶어. Singkat cerita, Haejo membawa Seon ke rumah sakit. Seon ingin Haejo berada di sampingnya sampai ia terlelap. Di sana Haejo bertanya, bagaimana bisa Seon mengetahui keberadaan dirinya? Rupanya setelah insiden di gunung, Seon selalu khawatir dengan keadaan Haejo, sehingga ia selalu berbagi lokasi dengan ponsel Haejo. Seon memberi pesan pada Haejo, jika suatu hari nanti ia menghilang lagi, ia berharap Haejo tidak mencarinya, karena ia akan mencari Haejo. Sebenarnya Seon sudah mengetahui siapa pelakunya. Ia tahu apa yang pelaku inginkan, yang tak lain adalah nama dan posisi Baek Seon sekarang. Seon berencana akan membuang nama Baek Seon dan ingin memulai hidup baru bersama Haejo. Saat itu Haejo tertidur di pelukan Seon. Sementara itu, di lain tempat keluarga Baek sedang melakukan syuting untuk kampanye pemilihan presiden. Awalnya ayah Seon berjanji akan syuting bersama Seon, namun rupanya Seon tidak kunjung datang. Ia lalu mengundang orang lain, yang ternyata adalah In-ha, dan di sana In-ha berperan sebagai istri Baek Seon. In-ha lalu bertanya, kenapa wajah Seon berbeda dengan wajah kedua orang tuanya? Namun Baek Uyong menjawab, jika semasa muda wajahnya juga sangat tampan seperti Seon sekarang. Para media yang meliput semakin penasaran lagi, mengapa selama 3 tahun menikah, In-ha tidak pernah menampakkan dirinya ke publik. In-ha berkata, jika Seon yang ia kenal sebelum menikah dan sesudah menikah adalah orang yang berbeda. Suasana menjadi canggung. Namun tiba-tiba ada sebuah paket datang. Ayahnya Seon mengira jika itu adalah abalon, makanan segar yang akan dimasak hari ini. Tapi ternyata paket itu berisi ikan-ikan yang sudah mati. Ibu Seon lalu pergi dan mengejar si pengirim paket. Entah mengapa, ia yakin jika si pengirim paket itu adalah putranya yang asli. 다른 사람이었거든요.
Sementara itu, Seon menerima kabar dari Sangwo jika Pak Jinsuk telah siuman dan kini mencari dirinya. Pak Jinsuk meminta maaf pada Seon. Seharusnya dirinya tidak membiarkan anak itu hidup. Setelah kakek Seon membunuh anak di sungai, yang ternyata itu adalah Baek Seon yang asli dan mengira sudah mati. Namun ternyata ia dirawat dan ditolong oleh Pak Jinsuk. Saat itu Seon yang asli telah kehilangan ingatannya. Di sana Seon bertanya, di mana semua tas hitam yang diurus Pak Jinsuk selama ini, karena ia harus mencari tas tersebut dan akan membongkar kebusukan kakeknya Seon. 알겠습니다. Sementara itu, Hejo bertemu dengan Sangwo. Ia meminta maaf dan berterima kasih pada Sangwo karena sudah menolong Baek Seon. Hejo lalu bertanya, bagaimana bisa jika dirinya mengetahui Hejo bisa berbicara? Rupanya pengurus panti pernah bilang bahwa ia pernah mendengar jika Hejo sedang menina bubukan seorang bayi di panti. Di sana Sangwo berkata, jika Hejo harus tahu satu hal, jika Seon tidak menyembunyikan Hejo, melainkan ia sedang melindungi Hejo. Seon tidak ingin jika Hejo mendapatkan serangan seperti dirinya. Singkat cerita, Hejo lalu membantu Seon merapikan dasi. Sebelum menyambut hari iklim lingkungan dimulai, Seon sudah tidak sabar bekerja berdampingan dengan Hejo. Di acara itu, Seon tampil maksimal seperti biasa, dan Hejo pun tidak kalah sebagai juru bahasa isyarat yang baru, dan ia membuat semua orang bangga kepadanya, termasuk ayah Hejo yang sangat bangga padanya dan menantunya. Setelah acara selesai, Seon bergegas pergi ke suatu tempat. Ia lalu menghubungi rekannya untuk mencari informasi tentang kasus anak-anak panti yang hilang. Rupanya ada satu anak yang kembar. Jika ia bisa menemukan kembarannya yang masih hidup, maka mereka bisa menemukan saksi. Seon lalu memerintahkan Pak Dokje untuk menghantarkan Hejo kembali ke kantor. Sementara itu, atas informasi dari Pak Jinsuk, Seon lalu pergi ke sebuah gunung bernama Sinjok, di mana di sana adalah makam anak-anak panti yang menghilang. Pak Jinsuk siap menerima konsekuensi dari semua perbuatannya. Menurutnya ini adalah hukuman untuknya. Sesampainya di sana, Seon melihat gundukan-gundukan tanah yang seperti makam. Bersamaan dengan itu, Seon mendapat kabar dari rekannya jika ia menemukan kembaran dari anak kembar yang salah satunya menghilang, dan ternyata anak kembar itu adalah Pak Dokje. Mendengar hal itu, Seon terkejut dan langsung menghubungi Pak Dokje. Namun Pak Dokje tidak mengangkat telepon dari Seon atasannya, dan rupanya Pak Dokje membuat Hejo pingsan saat ia akan mengantarkannya ke kantor. Saat Hejo pingsan, Hejo bermimpi, dan dalam mimpinya, Hejo dan Seon adalah orang biasa, sama seperti pasangan yang lain. Kebahagiaan dan ketenangan yang bisa semua orang nikmati dalam hidup, namun mengapa bagi mereka sangat sulit untuk didapatkan, padahal mereka hanya ingin saling mencintai, menyayangi, dan bergantung satu sama lain, dan mereka ingin terus bersama selamanya. 꿈을 꿨다. Saat itu, Hejo dibawa Pak Dokje untuk bertemu dengan si penculik asli. Di sana ia baru pertama kali bertemu dengan orang yang disebut Master. Dokje adalah orang kepercayaan Baek Seon. Namun mengapa ia malah mengkhianati Seon dan merencanakan untuk mengancam Seon dan juga Hejo? Tapi mengapa tiba-tiba Dokje memukul si penculik itu dan dianggap ia sudah membohonginya? Namun Dokje kalah dan membuatnya babak belur. Apa sebenarnya yang terjadi? Rupanya sebelum toko pancing kebakaran, si penculik datang menemui Pak Jinsuk. Ia melarang si penculik untuk tidak bertindak menyerang Baek Seon, karena Seon sebenarnya tidak bersalah. Justru kakek dan kedua orang tuanya lah yang telah membunuh dan membuangnya. Seon hanya penggantinya. Namun si penculik berkata, jika kesalahan Baek Seon lebih besar, karena selama puluhan tahun ia hidup, ia menggunakan namanya. Akhirnya Dokje tahu jika si penculik itu adalah Baek Seon yang asli. 내 이름으로 살아온 놈이지!
Sementara itu, Seon mendapat pesan dari nomor tidak dikenal, di mana Seon harus datang ke suatu tempat. Rupanya tempat itu adalah tempat masa kecil Seon sebelum ia dijemput oleh keluarga Baek. Seon lalu melihat tas hitam di atas perahu. Ia lalu bergegas membuka tas tersebut. Seon mengira jika di dalam tas itu adalah Haejo, tapi ternyata isinya adalah Pak Do-jae. Untungnya Do-jae masih hidup. Tiba-tiba si penculik itu datang dengan menggunakan mobil Pak Do-jae yang di dalamnya ada Haejo. Haejo lalu terbangun dari pingsannya dan langsung menyerang si penculik hingga mobil yang mereka kendarai menabrak sebuah batu. Haejo langsung keluar dan memeluk Seon. Seon lalu menyerang si penculik dan bertanya apa yang ia inginkan. Jika ia ingin identitas nama Baek Seon, maka Seon rela menyerahkan semuanya karena memang dari awal ia tidak menginginkannya. Namun penculik itu berkata, itu berarti Haejo akan menjadi miliknya. Si penculik itu mengeluarkan pisau dan menodongnya pada Seon. Do-jae lalu datang membantu. Namun sayang, pisau itu malah mengenai dirinya. Penculik itu langsung kabur. Seon lalu menolong Do-jae dan Haejo memanggil polisi. Do-jae lalu meminta maaf karena telah bersekongkol dengan si penculik. Hal ini ia lakukan karena Do-jae mengira jika jubir kepresidenan itu adalah Baek Seon yang asli. Ia sangat dendam dengan keluarga Baek karena pernah membunuh saudara kembarnya. Di sana Do-jae juga mengakui jika dirinya yang telah mendorong Haejo saat di gunung karena ia tahu jika Seon menyukai Haejo, sehingga ia ingin jika Seon merasakan kehilangan orang yang dicintainya. Namun ternyata Do-jae telah salah orang. 오해한 거예요. 이 사람이 아니라 다 저놈 짓이라고. Singkat cerita, Seon lalu mengunjungi Pak Do-jae di rumah sakit. Menurut polisi, Do-jae menggunakan haknya untuk memilih diam dan tidak mau berbagi informasi. Seon berpikir jika Do-jae malu karena selama ini ia telah salah orang. Namun mengapa ia melibatkan Haejo untuk membalaskan dendamnya? Do-jae akan mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Namun Do-jae berkata, seharusnya Seon malu karena hidup menggunakan nama orang lain. Seon menjawab jika ia mengakui hal itu dan semua orang pasti akan mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan. Do-jae bertanya, apa selama ini Seon pernah mencurigai dirinya? Seon menjawab jika ia percaya pada Do-jae dan meski terlambat, Seon ingin Do-jae juga mempercayainya. 나 사람 안 믿는데 박도재는 믿었어. Sementara itu, polisi membongkar rumah Pak Do-jae untuk mencari bukti lain dan rumah si penculik yang kini keberadaannya masih belum diketahui. Polisi lalu membongkar makam anak-anak panti yang menghilang dan saat ini mereka kesulitan mengidentifikasinya karena hanya tertinggal barang mereka saja. Seon lalu meminta bantuan Sang-woo karena hanya Sang-woo yang mengetahui barang milik korban. Di sana Sang-woo berusaha untuk tetap tegar. Sang-woo merasa lega. Akhirnya teman-temannya bisa ditemukan dan untungnya ada Yuri yang selalu menemani Sang-woo sehingga rasa sakit yang ada pada dirinya bisa sedikit terobati. 유리 씨 덕분에. Sesampainya di rumah, Seon melihat Haejo memakai gaun yang pernah ia belikan. Haejo lalu memberikan sebuah kertas yang berisi perjanjian pernikahan, di mana di dalamnya berisikan jika Seon tidak bisa menceraikannya dan publik harus tahu jika mereka adalah pasangan suami istri. Jika melanggar, maka harus membayar 2 miliar. Haejo ingin menjalani rumah tangga yang sesungguhnya bersama Seon. Rupanya Haejo sudah tahu dari In-ha jika Seon bukanlah putra kandung dari keluarga Baek. In-ha menolak menikah dengan Seon dan Seon memilih Haejo untuk menjadi istrinya karena dari awal Haejo bukanlah pengganti. Seon memang menyukai Haejo. 당신 아내는 처음부터 나였어. Sementara itu, Pak Do-jae sudah mengetahui jika polisi sudah menemukan saudara kembarnya. Do-jae ingin menyusul saudara kembarnya, namun Seon menasehatinya, memang sedih jika ditinggalkan oleh orang yang kita sayang dengan cara seperti ini. Namun Do-jae harus tetap hidup. Do-jae merasa Seon masih peduli padanya meski ia sudah berbuat salah. Do-jae lalu membuka hatinya untuk membantu kepolisian. 생각했던 그 백사원이 아니라는 걸
알았을 때 Rupanya selama ini Doce sudah menaruh alat pelacak di ponsel, motor, dan juga perahu si penculik. Salah satu alat pelacak itu masih aktif dan kini polisi akan mencari si pelaku. GPS 확인하고 정확한 위치 파악해. 빨리. Pada saat itu, Inha dan Hejo mendatangi rumah ayahnya. Mereka menanyakan ada kesepakatan apa yang ayahnya lakukan dengan keluarga Beck. Rupanya pada waktu itu, Ketua Hong akhirnya tahu jika pelaku yang membuat anaknya kecelakaan adalah kakeknya Seon. Ketua Hong hampir saja menembakkan senjatanya itu ke arah kakeknya Seon. Namun kakek Seon memberikan kesepakatan jika ia akan membunuh cucunya sendiri supaya impas. Inha lalu memberitahu jika cucu ketua Beck itu masih hidup dan ialah yang sudah mengancam Beck Seon. 정체를 알아냈습니다. Sementara itu, keluarga Beck sedang melakukan upacara peringatan kematian kakek Seon. Ketua Hong lalu datang, dan di sana ia membuat keributan dengan menembakkan senjatanya. Ia ingin keluarga Beck menunjukkan Beck Seon yang asli. Bertepatan dengan itu, terdengar ledakan yang membuat rumah itu kebakaran. Rupanya penculik itu berada di sana. Namun sayang, saat semua orang berlarian keluar rumah, Hejo tiba-tiba menghilang. Saat itu Seon datang terlambat. Ia langsung mencari Hejo, namun tidak ketemu. Tiba-tiba Seon menerima telepon dari si penculik jika ia membawa Hejo pergi. Seon berkata jika masalah mereka tidak ada hubungannya dengan Hejo. Namun si penculik berkata jika Seon belum tahu rasa sakit yang sesungguhnya ia rasakan. Ia ingin jika Seon juga meminta pertolongan darinya. Seon berkata pada Hejo untuk tidak khawatir, tapi ternyata jika Hejo hanya ingin melindungi Seon. Ia mengatakan pada si penculik jika Hejo akan mengakhirinya, dan Hejo memastikan penculik itu tidak akan membuat Seon menderita lagi. Hejo lalu membawa mobil itu masuk ke dalam jurang. Sementara itu, polisi memberikan informasi jika ia menemukan lokasi di mana Hejo dan si penculik jatuh ke jurang. Seon lalu bergegas pergi ke sana. Di sana Seon berkata apa yang polisi temukan. Mengapa sampai saat ini mobil yang Hejo dan si penculik kendarai belum juga ditemukan? Polisi menjelaskan jika saat kejadian mobil itu dikendarai dengan sangat cepat sehingga menabrak pagar pembatas dan jatuh dengan bebas. Namun polisi menemukan salah satu sepatu milik Hejo. Keluarga Hong dan juga ayah Seon tiba di lokasi. Ibu Hejo merasa sedih dan sangat panik, namun ketua Hong menyalahkan Baek Uyong jika ini semua salah keluarganya karena masih menyembunyikan anak yang seharusnya mati, yaitu Baek Seon yang asli. Di sana Seon sadar jika ibunya tidak ikut ke lokasi. Seon curiga jika ibunya telah menyembunyikan si penculik. Seon lalu pulang ke rumah dan mengecek mobil ibunya. Tapi ternyata semua datanya telah dihapus. Seon lalu meminta polisi untuk segera memulihkan datanya. Namun ternyata ibunya juga ada di sana dan bertanya apa yang sedang Seon lakukan. Di sana Seon melihat jika ibunya tidak terlihat sedih karena keberadaan putra kandungnya masih belum diketahui. 무슨 짓이야? Sementara itu, pencarian terus dilakukan. 4 hari sudah, namun Hejo masih belum ditemukan. Akhirnya tim SAR dan kepolisian memperluas pencarian. Teman Hejo juga menjadi sukarelawan, membantu mencari Hejo. Bahkan Yuri dan juga Sangwo ikut dalam pencarian. 아유, 제가 할 소리죠. 다들 이렇게 Saat itu, Seon sedang bersama polisi karena polisi telah menemukan beberapa barang yang kemungkinan milik Hejo. Di sana polisi mengatakan jika sampai hilir polisi tidak juga menemukan Hejo, kemungkinan pencarian akan semakin sulit. Akan tetapi, Seon tidak ingin mendengar alasan apapun dari polisi, kecuali polisi sudah menemukan Hejo. Bersamaan dengan itu, polisi mengatakan jika ia tidak bisa memulihkan data Shin Kyung-jim alias Ibu Seon karena belum mendapat surat perintah. Itu dikarenakan hanya dugaan Seon saja. 받아낼 방법 있습니다.
Sementara itu, Baek Uyong sedang melakukan konversi pers tentang siapa Baek Seon dan apa hubungannya dengan si penculik. Di sana ia mengatakan jika putra mereka tenggelam saat dibawa kakeknya memancing, sehingga keluarga Baek terpaksa membesarkan anak seusia Baek Seon, dan berita tentang Baek Seon asli yang telah mengancam cubir kepresidenan itu adalah tidak benar. Di sana Hyuk-jin merasa kesal karena Baek Uyong mengatakan hal yang tidak benar. Ia lalu menunjukkan sebuah rekaman komplotan penculik ialah Pak Do-ji. Di sana Pak Do-ji menceritakan pertama kali bertemu dengan Baek Seon, ia melihat si penculik itu akan memasuki kantor jubir dengan keadaan mengamuk. Ia lalu diusir. Pak Do-ji lalu mengikuti si penculik. Do-ji mengira jika penculik itu adalah korban dari Baek Seon, sama seperti kakaknya, dan itu terbukti saat Do-ji mengikuti si penculik. Ternyata ia pergi ke villa anak panti yang hilang. Dari situlah Do-ji mulai menghubungi penculik, melakukan kerjasama untuk menjatuhkan Baek Seon. Akan tetapi Do-ji salah orang. Baek Uyong lalu memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Hyuk-jin. Sayangnya rekaman itu sudah diserahkan ke pihak polisi. Bersamaan dengan itu, polisi datang dan menangkap Ibu Seon atas tuduhan pembunuhan. Namun saat di ruang interogasi, ia terlihat begitu santai karena tuduhan yang polisi berikan tidak mendasar karena tidak ada jasad yang ditemukan. Ibu Seon malah mengancam si polisi akan kehilangan jabatannya karena ia telah mencemarkan namanya. Polisi lalu menunjukkan sebuah video di mana video itu adalah bukti saat Ibu Seon sedang membunuh kakeknya Seon. Beberapa hari sebelum Baek Jang-ho meninggal, ia memberikan sebuah cincin pada Seon. Namun saat kejadian, Seon mengembalikan cincin itu ke jari kakeknya. Ternyata cincin itu bisa merekam segalanya, termasuk pembunuhan yang dilakukan Ibu Seon. Awalnya Seon akan menggunakan video ini untuk menghancurkan keluarga Baek, namun Seon tidak menyangka jika video ini ia gunakan untuk menyelamatkan istrinya. Seon meminta pada ibunya untuk memberitahukan di mana keberadaan Haejo sebelum basecamp dan ponsel ibunya akan diperiksa oleh polisi. 어머니 핸드폰 블랙박스는 이미 다 경찰에 넘어갔습니다. Rupanya kejadian yang sesungguhnya adalah saat Haejo membanting setir dan menabrak pagar pembatas. Mobil Haejo tidak jatuh ke sungai. Mereka berdua tidak sadarkan diri, dan saat itu sekretaris keluarga Baek yaitu Pak Min membawa Haejo dan penculik itu ke suatu tempat. 휴장은 어떻게 할까요? 예? Bersamaan dengan itu, polisi menemukan rekaman ponsel milik Ibu Haejo saat ia melihat kondisi Haejo yang sangat lemas karena sudah beberapa hari Haejo tidak mau makan. Padahal Ibu Seon sudah menolongnya dari kematian. Haejo lalu berkata jika ia tahu apa sebenarnya rencana mertuanya itu. Sim Kyu-jin ingin memberitahu Seon jika sebenarnya Haejo masih hidup, maka kemudian Seon akan merasakan hal yang sama seperti yang Kyun-jin alami. 절 위해서 그 마지막 고통을 마련해 두시. Saat itu, polisi memberitahukan jika keberadaan Haejo sudah ditemukan. Rupanya Haejo disekap di rumah keluarga Baek. Namun sebelum polisi datang, Sim Kyu-jin telah memerintahkan Pak Min jika ada sesuatu yang menimpanya. Ia ingin jika Pak Min menjaga si penculik itu, alias Baek Seon yang asli. Sedangkan Haejo harus ia bunuh. Akan tetapi, Pak Min merasa kasihan pada Haejo. Lantas ia meminta Haejo untuk melarikan diri. Haejo lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Pak Min mengunci pintu penculik itu rapat-rapat. Namun tiba-tiba Baek Uyong datang dan meminta Pak Min untuk membuka pintu dan melepaskan putranya. Awalnya Baek Uyong tidak tahu apa-apa, namun ia curiga saat istrinya ditangkap. Bukannya istrinya meminta tolong padanya, tapi ia menatap tajam kepada Pak Min, seakan-akan ada yang mereka rahasiakan. Lalu Baek Uyong mengikuti kemana Pak Min pergi. Sementara itu, Haejo terus berlari. Akan tetapi, Haejo merasa kelelahan. Tiba-tiba Haejo mendengar suara tembakan. Haejo lalu terjatuh dan pingsan.
Singkat cerita, bunyi tembakan kedua membuat Hejo terbangun. Hejo melihat si penculik itu sedang mencari Hejo. Hejo mencoba bersembunyi. Ia lalu melihat sebuah mobil mendekat. Hejo lalu memutuskan berlari ke arah mobil untuk menyelamatkan dirinya. Rupanya mobil itu adalah Seon. Ia lalu keluar dari mobil dan memeluk Hejo. Akhirnya Seon bertemu dengan istrinya. Saat itu Hejo berkata, jika penculik itu ada di sekitar sini dan membawa senjata. Seon lalu bergegas membawa Hejo pergi. Saat di perjalanan, tiba-tiba penculik itu menghalangi mobil Seon. Seon meminta Hejo tetap berada di mobil dan ia keluar menemui si penculik. Penculik itu berkata, apa kira jika Seon sudah merasa menang? Jika sebenarnya Seon hanya ingin bahagia dengan Hejo, namun ia tidak ingin jika hal itu terjadi karena ia akan membuat hidup Seon penuh dengan penderitaan. Penculik tahu jika Seon adalah anak dari Baek Jang-ho, sehingga Seon juga ikut bersalah. Lalu penculik itu membisikkan sesuatu pada Seon yang membuat Seon merasa sangat terkejut. Penculik itu tertawa karena akhirnya ia bisa melihat wajah penuh kesedihan pada Seon dan tiba-tiba suara tembakan mengejutkan Hejo. Setelah kejadian itu, Baek Seon menghilang dan pergi meninggalkan Hejo begitu saja, tanpa ada penjelasan. Seon juga mendonasikan semua asetnya untuk masyarakat. Ia lalu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai jubir kepresidenan. Semua temannya merasa sangat sedih dan kehilangan Seon. Namun tidak ada yang tahu gimana Seon pergi. Ia menghilang dan lenyap bagikan debu. Sementara itu, polisi mendakwa Shin Kyu-jin, istri kandidat calon presiden Baek Uyong, dengan tuduhan penculikan dan pembunuhan. Sedangkan Pak Min juga ditahan dan sedang diselidiki dengan kasus kriminalnya. Pak Min mengaku jika ia diperintah untuk mendorong mobil Hejo ke sungai dan membuat seolah-olah terjatuh. Ia lalu menyebar barang-barang milik Hejo seperti sepatu dan ponsel Hejo. Hal itu ia lakukan untuk mengacaukan penyelidikan polisi. Sementara itu, tersangka penculikan Hejo, ia lalu melakukan pengancaman terhadap Hejo dengan menggunakan senjata api. Meski sudah berkali-kali polisi peringatkan, dan akhirnya ditembak mati oleh polisi di tempat kejadian. Saat itu Baek Uyong mengadakan konferensi pers. Ia mengumumkan jika selama ini hidupnya selalu beruntung dibandingkan orang lain. Dengan keluarga politik yang bergengsi, membuat dirinya sebagai seorang ayah yang akan dihormati oleh seluruh rakyat. Namun semua itu salah. Putra yang ia anggap sudah mati, ia kembali lagi dan membuatnya semakin menderita. Oleh karena itu, Baek Uyong akan meninggalkan keluarga dan latar belakangnya. Ia memilih akan kembali menjadi manusia biasa. Ia juga meminta kepada seluruh rakyat dengan kemurahan hati untuk memaafkannya. Dan Baek Uyong berjanji akan terlahir kembali menjadi versi yang lebih baik. 국민 여러분께 약속드립니다. Saat ini sidang Shin Kyu-jin dilaksanakan. Hakim awalnya memvonis seumur hidup karena ia sudah melakukan pembunuhan dan tanpa rasa bersalah. Namun Shin Kyu-jin merasa hukuman itu tidak cukup baginya. Ia lalu melakukan banding jika hukumannya dirubah menjadi hukuman mati dan Pak Min dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Skandal keluarga Baek kini telah selesai. Sementara itu, Hejo pergi menemui Pak Do-jae di penjara untuk mencari informasi tentang Seon. Di sana Do-jae memberitahu bahwa Seon pernah berkata jika setelah membalaskan dendamnya, Seon ingin hidup dengan seseorang yang ia inginkan. 원래는 Saat itu Hejo mendapat telepon dari nomor 604, namun tidak ada suara dari si penelpon. Hejo lalu mencari tahu kode nomor tersebut, dan Hejo mendapatkan jika nomor itu berasal dari negara Argan. Bukan hanya itu, Hejo juga mendapat surat dari sekolah bahasa isyarat. Di sana mereka berterima kasih karena Hejo telah berdonasi sebesar 2 miliar kepada sekolah tersebut. Hejo lalu memberitahukan hal ini pada Yokjin. Ia berkata
mereka jika Argan adalah zona perang. Sepertinya tidak mungkin jika Seon berada di sana dan menyumbangkan donasi sebesar itu. Dan jika Hejo pergi ke sana, mungkin Hejo bisa mati. Singkat cerita, Hejo pergi ke Argan seorang diri. Hejo lalu pergi ke sekolah bahasa isyarat dan bertemu dengan pemiliknya. Hejo lalu bertanya di mana orang-orang melihat langit senja, karena Seon sangat menyukai langit senja berwarna oranye. Pemilik sekolah itu menunjukkan sebuah tempat bernama Bestin. Namun di sana adalah zona perang. Akan tetapi, Hejo nekat pergi ke sana dan akhirnya ditangkap. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba ada seorang pria yang menolong para sandera. Pria itu lalu membawa Hejo ke tempat yang lebih aman. Saat membuka topengnya, ternyata pria itu adalah Baek Seon. Hejo lalu memeluk erat suaminya karena ia sangat merindukannya. Hari itu di rumah Seon, dan di bawah langit jingga, Seon dan Hejo berada dalam satu selimut. Seon perlahan membuka bajunya, lalu mereka mencium mesra. Di sana mereka melakukannya untuk yang pertama kalinya. Akhirnya mereka menikah. Hejo dan Seon mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah baru mereka dan memperkenalkan nama baru Baek Seon, yaitu Baek Yuyong, yang artinya satu-satunya cinta di dunia ini. Di sana mereka juga mendapatkan kabar jika Sangwoo dan Yuri akan segera menikah. Akhirnya Hejo dan juga Baek Yuyong berhasil membuat kebahagiaan untuk mereka dan juga orang lain.